lanjut boleh nggak kita sedikit menostalgia lagu favorit dari nggak pengen tahu. Tapi cuman boleh jawab satu ya. Dari semua lagunya Teh Ocha ada berapa lagunya? Berapa banyak, ratus? nggak tahu. Satu lagu favorit. Wah, susah banget sih. Ya, susah ya, makanya harus susah. Di sini harus ada challenge-nya. Dan harus dinyanyikan. Jangan yang favorit lah, ini aja yang ada meaningnya gitu ya. Semuanya mau juga apa ada. Dong? Ada yang tegar, mungkin ada nada-nada cinta. Yang paling tiba-tiba nada-nada cinta. Jadi kamu kan udah lama juga kan? Iya. Nadanya dikit lah. Berdua ya. Iya. Kita berdua. Tinggi banget lah, kita mah bukaan 10 kalau aja lagunya. Nada-nada cinta tuh rendah tuh. Semakin indah dunia membuka mata hati. Buat yang di rumah semuanya. Getar-getar cinta semakin dalam ku rasa, bagai sebuah simfoni dalam jiwa. Aku ingat ya, lihat video klipnya itu di atas mobil. Iya kan? Di atas mobil terus nanti giginya gitu-gitu. Nah, nada-nada cinta itu aku remake lagi sama Ariel, jadi duet. Lucu banget. Jadi kita nanti bentar lagi juga akan keluarin. Bentar lagi baru selesai rekaman. Tenang. Nada-nada cinta akan dirilis ulang, di remake. Terus suaranya Ariel di sini beda banget sama waktu Ariel di band. Masa? Jadi dia kayak, baru kok jadi muda banget suaranya. Oh gitu. Ada riffnya, ada pasan dari gitu-gitu ya. Iya, cengkunek. Bener. Aku gak sabar. Tapi ngomong-ngomong, ini kan nada-nada cinta sampai sekarang itu berarti berapa tahun? 27 tahun. Dan akhirnya sekarang Teh Ocha dari seorang penyanyi tiba-tiba main film. Sebetulnya gak main film, Gi. Ya, ini kan dokumenter. Tapi kan itu film. Itu film. In a way. Ya, tapi aku tidak memerankan siapapun. Aku memang jadi Rosa aja. Kenapa tiba-tiba kok? Aduh, kayaknya gue itu sebetulnya kerjaannya si Prilly Latukonsina itu yang. Oh, Latukonsina. Bener. Dialah yang memaksa aku bikin film dokumenter. Dan ini syutingnya udah lama banget. Udah, ya itu pas 2022 itu. Jadi 25 Shining Years pas aku konser. Terus kita sekalian juga syuting buat si film ini. Jadi dari behind the scene-nya ada. Terus udah gitu di situ baju-baju aku yang waktu itu heboh-heboh banget. Terus udah gitu makanya film ini tuh filmnya 90 menit dan bakalan ada di bioskop. Jadi buat kalian yang belum pernah datang ke konser aku, kalian juga bisa ngerasain vibe-nya konser dengan tiket nonton. Ya gak sih? Lebih murah ya? Lebih murah. Terus udah gitu dan misalnya kan aku cuman ke konsernya tuh di Jakarta, Bandung, waktu itu kan Palembang. Pokoknya kota-kota yang aku tidak sempat datang ke sana, kalian bisa ngerasain juga vibe-nya di bioskop, bisa karaokean bareng juga di bioskop. Dan bisa karaokean bareng? Bisa dong. Seru banget kan? Terus jadi harus berame-ramean nontonnya. Emang wah sama bestie. Sebenarnya bukan nonton bioskop tapi kayak nonton konser di bioskop. Iya di bioskop itu. Plus aku kasih kayak cerita-cerita di balik dari lagu-lagu aku. Kayak dulu tuh lagu Hati Yang Terpilih tuh ceritanya apa gitu. Lagu Tega yang ditinggal jadi sekalian curhat. Sekalian bukan curhat tapi ngasih tahu. Sama aja ya. Sama aja. Terus abis itu buat nah satu lagi kan aku kan di atas panggung penyanyi ya. Diva lah apa sebutannya. Tapi ketika di rumah kan jadi orang biasa ya. Dan aku tuh single mother. Bener. Single mom gitu. Aku punya anak yang aku besarkan sebagai anak dari seorang single mom. Dan aku dari dulu kan emang sulit dijangkau media untuk cerita-cerita. Untuk masalah pribadi lah. Masalah pribadi gitu. Dan di sini tuh karena udah terlewati kayak perceraian aku dan lain sebagainya. Di sini tuh ada sesi di mana Rizky justru yang cerita. Rizky ada Yoyo cerita di sini gimana dulu menjalani ketika awal-awal aku perpisahannya. Apa sih yang dirasain Rizky, dan aku tuh baru diingetin lagi bahwa Rizky itu tahu bahwa orang tuanya berpisah itu adalah dari teman-temannya. Hah?
Jadi Rizky Dia nggak sadar? nggak tahu. Karena Rizky waktu aku sama Yoyo pisah itu dia masih umur 2 tahun. Masih kecil Jadi banget masih ya? kecil banget. Jadi menurut dia di rumah itu nggak ada Yoyo juga Ya udah biasa gitu, udah biasa. ya Dia kerja gitu. benar. Jadi dia nggak ngeh kalau itu tuh Perpisahan, sebuah perpisahan. Jadi ke teman-temannya tuh ternyata nanya. Pas udah gede. Pas udah gede, pas SMP kayaknya. Dia ditanyain, Ki orang tua lo tuh cerai ya gitu. Jadi dia nanya sama aku, Bu cerai itu apa? Ibu sama bapak tuh cerai. Tapi berarti di sisi lainnya bahwa ya perpisahan itu begitu mulus gitu. Bahwa dia tetap bisa merasakan kedua belah pihak Nah, gitu kan. aku pikir kan gitu juga ya. Emang pada dasarnya seperti itu. Tapi di film ini Rizky akan cerita sebetulnya perasaan dia yang sesungguhnya gimana. Aku sampai nangis sih Iya nontonnya. pasti. Jadi tuh ini bukan sekedar dokumenter tapi kayak ada sedihnya juga, ada harunya. Ada harunya. Ada perayaan karir juga. Ada perayaan karir, ada cerita lagu, kalian bisa karaoke. Tapi lebih dari itu tuh aku cerita tentang kehidupan, aku juga manusia gitu. Kehidupan pribadi aku, kehidupan Rizky. Karena dari dulu kan orang suka nanya ya, gimana anaknya gini-gini. Aku tahu mereka tuh ingin tahu, mengejar tentang itu. Tapi aku kan gak pernah kasih. Tapi karena Rizky sekarang udah cukup dewasa. Dan dia juga mau. Aku rasa di luaran sana juga pasti banyak yang ngerasain hal yang sama. Atau mamanya misalnya kerja keras kayak aku. Di rumahnya dia juga sendirian. Mungkin jadi aku sharing sama mereka semua. Apa sih Tete tuh mau nyampein apa gitu di film dokumenter ini sebagai ya mungkin itu juga salah satu perayaan karir 25 tahun gitu. Tapi apa sih gitu yang mau disampaikan juga mungkin buat fans, buat teman-teman di luar sana. Sebetulnya buat ini film bukan hanya cuman untuk fans atau pencinta Rosa doang ya sebutannya. Tapi ini untuk umum, terlebih untuk wanita-wanita sebetulnya. Untuk wanita-wanita, cewek-cewek strong, cewek-cewek strong, kita wanita-wanita kuat tegar, wanita-wanita tegar, ya kan. Jadi kayak buat ibu yang baru misalnya mungkin berpisah, membesarkan anak, atau mungkin yang wanita karir yang harus meninggalkan anak terus di rumah gitu. Aku cerita bahwa aku juga sama gitu, perasaan aku beratnya ninggalin anak atau justru anak mengalami perpisahan orang tua itu dari segi anaknya tuh seperti apa. Cerita dari Yoyo yang dulu ditolak terus sama Rizky gitu, sama Rizky tuh dulu ada sempet rasa nggak mau ketemu bapak, ada gitu juga. Nah di sini tuh cerita dan gimana mereka akhirnya bisa saling sama Teh Ocha juga gitu, maksudnya tetap co-parenting. Bener, co-parentingnya kayak apa itu aku share di film aku. Penasaran banget, boleh gak sih lihat trailernya? Boleh. Tapi di trailernya kayaknya ini gak dimasukin. Ya enggak dong, ini kan spill sedikit supaya nanti pada penasaran ya. Bener. Oke, kita sama-sama lihat trailer dulu. Kalau lihat gini tuh pasti merinding gimana gitu gak sih? Nangis sih kalau apalagi kamu. Manusia, kelihatannya dari yang kecil-kecil tuh dikumpulin semua ya? Ada, apalagi kamu mah banyak, bisa banget bikin. Ada temen kan nanya aku gitu, Ki lu orang tuanya cerai ya gitu? Dan saya bilang sebagai seorang bapak, saya memang gagal gitu ya. Show must go on itu di dalam dunia aku tuh juga benar-benar terjadi gitu, show must go on. Sampai dia mau ke luar negeri membawa Rizky untuk sekolah di sana. Beberapa momen ya kelihatan gitu kalau lagi menyimpan sesuatu. Gitu ya. Pinternya dia saat gini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. I show that to cry on-nya aku lah ya, itu tuh Rizky. Di atas panggung dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang, semua pekerja yang terlibat happy. Dia selesaikan tugas itu, dia balik lagi, dia ambil lagi sakitnya. Rosa datang, masalah hilang. Masalah datang, masalah hilang. Hampir semua lagunya sih agak-agak true story sih kalau Ocha. Bukan cuma penyanyi bagus, tapi juga dia tahu gimana caranya untuk bisa terus bertahan di industri musik ini. No wonder she's nervous, this is big. Ya banyak berdoa lah, it's gonna go well. People will love it, will go down in history, you know. The whole world will know who Rosa is.
hope so. Kok jadi aku yang mau gitu? Kalau nangis sih Gi. Ini bisa karena serunya ini masih. Tapi aku penasaran gitu ya. Tasya udah nonton ya? Udah. Apa? Pertama kali nonton yang udah selesai edit. Jadi kan gini, syutingnya itu aku diwawancara, Rizky diwawancara, Ya jadi kan nggak tahu Mbak kan, Reni Sa? diwawancara, Ya, nggak tahu isi wawancaranya itu apa. Dan nggak tahu gimana jadinya Gimana? Karena kan Pas nggak ada nonton, skrip. apa rasanya gitu kayak hidupnya tuh dirangkum Iya. 90 menit gitu. Benar. Dan dengan mungkin kan ini kan pasti ada produser, ada sutradara dengan sudut pandang orang lain Benar. gitu kan. Bener. Gimana Sudut pandang rasanya orang teh? lain. Nangis sih aku kayak oh aku tuh gitu ya orangnya. Malah jadi kayak gitu kan. Kayak ada di misalnya manajer aku bilang, Ocha itu banyak maunya. Gitu kayak Perasaan gue enggak deh gitu. padahal iya ternyata. Setelah ada banyak bukti-bukti ininya, aku mau ini, aku mau, oh bener banyak maunya. Terus Rizky misalnya, ibu itu kalau ibu lagi sedih, itulah saatnya aku masuk ke kamarnya ibu gitu. Ada yang kayak gitunya gitu. Jadi kayak wah sedih Gi. Ada bagian-bagian yang emang sedih. Ada ketika pas aku mau konser roadman aku meninggal. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya di situ di 90 menit ini tuh cukup banyak merangkum lah ya. Dan kenapa aku kasih judulnya tuh All Access? Kan kalau All Access itu kalau kita dikasih kartu All Access Bisa lihat kita semuanya. bisa lihat semuanya, bisa kemana gitu Kalau cuma kan. nonton doang, kita tuh cuma lihat yang bagusnya aja Benar. gitu kan. Kalau ini bisa ke belakangnya, istilahnya kayak ke dapurnya Rosa Iya. lah gitu. Kayak gimana sih gitu sehari-harinya. Dan buat teman-teman yang di luar sana juga yang mungkin ada yang mulai jadi penyanyi, iya gak sih, mulai bikin karir atau di karyawan ataupun apapun lah. Gimana sih cara memaintain aku memaintain karir aku selama 25 tahun itu mungkin lewat film ini aku jadi bisa berbagi gini kalau aku caranya. Kalau bisa diterapin di kalian semoga bisa jadi Ya, insya Allah bermanfaat ya. Iya sih. bener-bener. Gitu. Oh, seru banget ini, pasti pada penasaran banget yang mau nonton. Mudah-mudahan ya. Apalagi Amin. aku yakin ini akan menjadi kisah yang inspiratif. Karena ternyata di kalau kita lihat seorang perempuan yang hebat itu ternyata di belakangnya tuh huru haranya tetap ada. Jadi kalau kita Banget parah. dan kita akan merasa relate semuanya bahwa oh ternyata orang hebat tuh sama aja kayak kita. Manusia biasa juga. Benar, kayak seorang misalnya- diva itu juga manusia biasa juga loh gitu. Bener banget, aku di rumah abis sholat nangis itu tuh Sama juga kita ya capek. Siapa capek nangis? Tapi ya nangis terus. Tapi menurut aku tuh menangis, bisa berdoa sambil sholat menangis itu salah satu nikmat loh. Nikmat. Gak semua orang. Iya ya. Iya. Karena Bener kalau terlalu capek tuh begitu udah duduk selesai assalamualaikum Gitu kan. Tapi itu nikmat gak semua orang. Iya, Bener gak? alhamdulillah. Iya kan? bener-bener Alhamdulillah. sih, harus disyukuri. Makanya nih besti-besti semuanya yang udah pada penasaran bisa ajak semua keluarga, temen-temen. Kapan teh mulainya? Bisa ditonton. Tanggal 1 Agustus. Sebentar lagi ya. Iya, Tanggal sebentar lagi. 1 Agustus kalian Di bisa semua bawa teater. semua teman-teman, keluarga. Kalian bisa melihat bukti bahwa seorang perempuan yang dari Sumedang ini Bener. bisa jadi seseorang, tentunya gak sendiri tapi dengan kehuru-haraan di belakangnya. Bener. Semua orang bisa kok jadi sukses. Bisa gitu insya ya. Allah. Makanya aku di sini sharing ya nggak sih. Abis ini gue yakin kamu sama Raffi juga harus. Karena sumpah iya. Gak usah tiap hari juga ngomong sama Iya aku. kan beda. Oh gitu ya. Kalau ini kan Harus dari sudut kalau pandang ini orang. sudut pandang orang. Orang pasti bingung. Kok Raffi sama Gigi kayak kagak tidur ya? Gitu. Tidur. Tidur terus. Si Raffi yang kagak tidur ya kayaknya. Jadi maksudnya itulah hasil kerja keras tuh kayak apa gitu. Bisa dicontoh sama kita. Aku aja suka salut sama kalian. Aduh Masya. Sumpah gini. Ini ya buat teman-teman, buat Besti ya di luar sana ya. Asal tahu aja. Raffi sama Gigi kalau misalnya diundang ke acara. Misalnya, Gi aku mau launching. Biar 10-15 menit mereka berusaha untuk ada. Ya gantian lah aku sama Raffi kalau. Iya, kalau nggak Raffi, Gigi, pokoknya tuker-tukeran. Tapi maksudnya buat kita yang ngundang tuh kayak, ih makasih banyak ya, kamu udah meluangkan waktu
Padahal aku tahu mereka tuh kan Sama Teocha juga. iya Iya bener. kan Teocha juga. Iya Teocha kayak juga. gitu tuh. Ya aku Udah. banyak belajar dari Raffi karena Raffi yang selalu Iya ngingetin benar. Aku juga belajar dari Raffi. Kalau aku orangnya kadang-kadang suka Capek gitu kan. aku kayaknya gak bisa gitu. Benar. Pergi kata dia gitu. Aku Pergi kamu ke sana. Tapi sumpah aku juga nyontohnya dari si Cuni, si Iya, Raffi. dia tuh emang kalau nggak mungkin aku orangnya Mager. pemalas. Seperti konser waktu itu kan, kalau nggak karena kalian berdua, aku Benar, kamu gak mau nyanyi kan? nggak akan. Dan katanya tuh Teocha sempet dilirik sama, bukannya emang udah waktu Iya, itu ya? aku di- sama SM. Sama SM. Tapi tahun ini habis sih. Tahun ini udah Iya habis. karena emang kan bareng waktu sama dia di- SM kan. Heeh. Gimana ceritanya menjadi Korea? Ah. Menjadi Korea. Jadi aku emang waktu itu di apa namanya? Di kontrak Iya, sama sampai sekarang. SM. Sekarang udah habis dan karena mungkin memang susah juga ya untuk apa namanya secara bisnis kontrak Kan gitu. kemarin kan juga soalnya sempat kepotong COVID juga kan. Bener. Baru waktu itu mulai kan Ada awal baru COVID aja kan. kontrak gue kena COVID Oh, iya, semuanya. Selesai deh 3 tahun ya. Jadi ya tapi kedepannya kita nggak tahu banyak Bener. banget sih hal yang bisa dilakuin Bener, bareng-bareng lagi. Ya insya Allah ya kalian. Amin. Mungkin ada kolaborasi dengan K-pop gitu Oh, kan. ya, amin, amin, Tapi penasaran juga nih Teocha kan lagunya kan setiap ya pasti setiap kayak ngeluarin boom hits gitu. Pertimbangannya selain kayak itu tadi kan lagunya beda-beda gitu kan. Gimana caranya milih lagu beda-beda. Bener. Apa pertimbangan lainnya gitu kayak gimana gitu setiap lagu tuh pasti orang semuanya dari yang umur muda sampai yang umur seumur aku lebih tua Bener lagi lagi, semua bener. tahu lagunya gitu. Iya ya. Sekarang nada-nada cinta anak-anak kecil sekarang juga tahu lagunya. Asli. Tegar Bingung gak sih? kan semuanya Tegar. tahu gitu. Udar apalagi. Udar apalagi. Makanya aku juga nggak tahu ya tapi Apa pertimbangannya? Apa ada kodamnya ketika- apa gitu? ternyata kodam aku penyanyi Oh, juga taunya. Bener. Oh iya bener teh. Atau pencipta lagu. Pencipta lagu. Tapi aku suka cukup intuitif sih kayaknya mungkin kayak kalau dengerin lagu ini oh aku tahu nih lagu ini akan diapain nih aransemennya harus apa. Intuisinya tuh ada. Intuisinya tuh ada gitu. Jadi aku memang Nggak nggak terima bisa beres sembarangan. gitu. Nggak bisa nerima sembarangan. Ini lagu harus cocok sama suara aku. Belum liriknya. Orang kadang-kadang suka mikir bahwa Rosa tuh lagu galau. Nah. Liriknya pasti kayak sedih banget. Sebetulnya enggak loh. Kayak misalnya nih Tak Sanggup Lagi. Misalnya Tanggal 10 judulnya emang Tak Sanggup Iya. Lagi ya. Tapi dia bilang biarkan ku pergi karena aku tak sanggup lagi. Jadi emang ya udah aku pergi aja. Bukan yang Aku udah nggak menye-menye mau. banget. Oh nggak mau. Lu siksa gue aja deh. Gue Ya nggak mau. Iya. Nah, nggak Iya, gitu, nggak gitu. gitu. Jadi milih juga. Lirik itu harus selalu milih. Misalnya apalagi ya, misalnya Atas Nama Cinta. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Gitu iya. tetap ada usahanya. Ada usahanya kalau lo sama yang lain gue juga gak mau gitu Nggak kan. mau. Heeh. Kalau gue merana, tapi endingnya tetap merana mau Mau juga. juga. Jadi milih gitu. Ada Jadi kalau ikut kalau lirik juga ngulik juga. Tapi kan nih Teh, aku penasaran. Kan Tata lagunya banyak banget gitu kan dan ngulik banget. Ada gak sih akhirnya kayak lagu yang akhirnya kayaknya gue nggak segitunya banget. Udah deh mendingan udah jadi semua. Udah nggak usah keluar deh karena gue nggak segitunya banget gitu. Enggak sih. Enggak. Enggak, karena aku dari awal aku Ada udah tahu. kan? Misalnya ada orang kan kayak, yaudah dia bikin dulu deh. Oh. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya udah deh ini mendingan gak usah dikeluarin karena nggak yakin 100% udah mendingan yang gitu aja gitu. Ada nggak? Enggak. Nggak ada? Aku harus tahu begitu aku memutuskan ini lagu cocok sama aku. Itu aku Kulik dari sana mati. awal. Harus dari awal. Dan abis itu dibikin aransemennya juga aku harus ikut serta Semuanya. semuanya. Pokoknya Oh emang bener si repot. si repot emang. Si repot, si banyak repot mau bener. banget. Setuju deh kalau gitu ya. Video klip gitu juga. Gitu juga. Pokoknya Sampai sekarang. sampai sekarang. Capek gak sih? Enggak. Kayak kan ada ya orang tuh misalnya kayak bisnis kan awalnya gitu. Terus kan nanti kan kayak oh udah deh ini yang kayaknya orang sekitar gue udah tau lah mau gue gimana gitu. Jadi udah lebih bisa nyerahin ke orang gitu. Enggak juga. Mungkin kalau bisnis bisa Gi. Tapi kalau lagu tuh enggak sih. Karena lagu itu kayak anak sendiri ya. Bisa Brojol banyak lagi yang gitu. banyak yang bantuin. Tapi kan
ini yang keluar dari mulut gue sendiri gitu kan. Makanya anak yang manusia satu ya. Sisanya lagu semua. Teh, terima kasih banyak Thank udah you banget, dateng Kiki. Kebun Lifetime ke Bestie Edition. Yes. Sukses filmnya. Amin ya Allah, Sukses amin. pasti semua-muanya, kehidupan, Amin. percintaan. Semoga akhirnya sukses ya. Akhirnya. Sukses pasti. Amin, Kan cinta itu amin, dengan amin. siapapun kan? Ya bener. Ya kan? Pokoknya sukses-sukses, sehat-sehat terus, sehat selalu Amin. buat Teh Ocha dan keluarga. Dan buat semua Bestie jangan lupa nanti nonton film Teh Ocha. Dan Dimulai dari tanggal 1 Agustus di semua bioskop-bioskop. Dan jangan lupa juga nih follow dan subscribe semua sosmednya Bun Lifetime. Bye Bestie. Bye Bestie. Nanti nonton sama kita berdua.